Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dengan Pak Murodi atau Pak Abdi. Kali ini kita akan membahas tema kita tentang iman kepada malaikat Allah. Adapun tujuan dari materi ini atau tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ialah yang pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian iman kepada malaikat dan mengkomunikasikan kandungan dalil baik dari Al-Quran maupun hadis yang terkait iman kepada malaikat Allah dengan menggunakan kata-kata sendiri dengan baik. Kemudian kalian diharapkan dapat membedakan nama-nama dan tugas malaikat serta menemukan fakta kondisi terkini yang berkaitan dalam meyakini adanya malaikat Allah. Kemudian kalian diharapkan mampu mengimplementasikan atau mengaplikasikan contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah. Nah, kalian tentu pernah melihat tampilan ini ketika melihat acara di stasiun televisi. Nah, pertanyaannya ialah, apakah malaikat bisa menampakkan dirinya? Nah, ini nanti akan jadi bahan diskusi kalian ya, sebagai pertanyaan tantangan dari Pak Muradi. Kita mulai bahas untuk materi kita yang berkaitan dengan definisi malaikat. Malaikat merupakan bentuk jamak dari kata yang berasal dari bahasa Arab malakun, yang berasal dari kata maklakun. Nah, kata maklakun memiliki arti yakni utusan. Jadi malaikat adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pengertian iman pada malaikat Allah ialah percaya bahwa malaikat merupakan makhluk gaib yang asalnya dari cahaya atau nur dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yakin dan percaya bahwa malaikat itu dijadikan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iman pada malaikat Allah ini merupakan rukun iman yang kedua, ya, di mana kita tahu bahwa rukun iman itu ada 6. Nanti akan Pak Muradi minta satu persatu untuk menghafalkan rukun iman dan maju ke depan. Sebagaimana hadis ya, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu ialah engkau percaya pada Allah, pada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kemudian iman kepada hari akhir, dan iman pada qada dan qadar Allah. Bagaimana hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, kemudian dalil tentang keberadaan malaikat baik dari Al-Quran maupun hadis. Nah, salah satunya bisa kalian temukan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 26-27. Wa qalu ittakhadar rahmanu waladan subhanah bal ibadun mukramun la yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Yang artinya kurang lebih sebenarnya malaikat-malaikat itu ialah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak mendahuluinya Allah dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya Allah.
Kemudian kalian juga bisa menemui dalam Quran surah Al-Haqqah ayat 17 yang kurang lebih artinya, dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy Rabbmu di atas kepala mereka. Kemudian pembahasan berikutnya ialah sifat-sifat malaikat. Nah, sifat malaikat yang pertama yakni tidak berjenis kelamin, kemudian tidak makan atau tidur, kemudian punya tugas tertentu, sepenuhnya taat dan tidak pernah meninggalkan perintah ataupun suruhannya Allah. Kemudian mempercayai bahwa Allah telah menjadikan malaikat ya dari nur atau cahaya. Jadi malaikat tercipta dari nur atau cahaya, sedangkan jin tercipta dari api. Kemudian sifat malaikat berikutnya ialah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Nama-nama malaikat beserta tugasnya. Nah, ini nanti kalian juga harus hafal malaikat Allah yang wajib diimani ada 10, yakni Jibril, Mikael, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Beserta tugasnya tentunya. Nah, kita bahas yang pertama. Malaikat Jibril ini disebut pula pemimpin atau penghulu dari para malaikat. Dan malaikat Jibril ini memiliki tugas untuk menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Kemudian malaikat Mikael memiliki tugas untuk membagikan rezeki pada setiap makhluk atau ciptaannya Allah, baik manusia maupun hewan maupun tumbuhan, semuanya diatur rezekinya oleh Allah. Kemudian malaikat Israel, tentu sudah banyak yang tahu dari kalian bahwa malaikat Israel itu memiliki tugas untuk mencabut ruh atau nyawa semua makhluk. Nah, nanti termasuk nyawa malaikat sendiri ya, ketika nanti sudah tiba waktunya kiamat. Nah, ini ada quotes untuk pengingat kita bahwa malaikat maut itu selalu mengintai kita ya, 70 kali sehari. Jadi apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk mati? Apakah bekal kita sudah cukup untuk menghadapi kematian? Ini mestinya yang harus kita renungkan setiap harinya. Kita tidak tahu kapan malaikat Israel akan menjumpai kita. Dan tentunya Israel itu tidak melulu mencabut nyawa orang yang sudah tua ya, bisa jadi yang masih muda seperti kita, seperti kalian, itu juga bisa saja menjumpai ajal. Banyak di antara kita yang sudah meninggal dunia. Nah, jadi kematian itu ya pantas-pantas saja menghampiri seseorang, baik itu anak kecil, bayi, orang dewasa, atau sudah tua ya. Dan yang paling penting poinnya ialah kita harus mempersiapkan diri untuk menjumpai kematian itu sendiri, menyiapkan bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian malaikat Israfil. Malaikat Israfil nanti akan meniupkan sangkakala sebagai penanda hari kiamat. Tiupan pertama seluruh makhluk nanti akan meninggal dunia. Kemudian tiupan kedua nanti akan membangunkan semua makhluk Allah sejak dulu kala sampai
terakhir nanti sebelum kiamat. Semuanya akan dihidupkan kembali untuk dimintai pertanggungjawabannya ketika berada di dunia. Kemudian ada malaikat raqib yang bertugas untuk mencatat perbuatan baik manusia sekecil apapun. Ada juga malaikat atid yang bertugas untuk mencatat amal buruk manusia sekecil apapun. Dan semua, baik itu amal baik, amal yang tidak baik, akan ditulis dan akan mendapatkan balasannya. Ya. Kemudian malaikat mungkar dan malaikat nakir. Setelah seorang dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, maka mereka akan dikuburkan. Nah, nanti di alam barzah, di alam kubur, nanti manusia akan bertemu dengan mungkar dan nakir yang bertugas untuk mengadili dan menanyakan apa yang telah diperbuat oleh manusia di dunia. Ketika orang itu di dunia banyak amal baiknya, ia akan mulai mendapatkan nikmat mulai di dalam alam barzah atau alam kuburnya. Sedangkan mereka yang selama di dunia tidak bersiap diri, selalu melakukan hal-hal yang tidak baik, banyak menggibah, kemudian banyak melakukan hal-hal yang berbau maksiat, ya, dan ketidakbaikan lainnya, menyakiti orang lain dan seterusnya. Maka sejak dari alam barzah itu pun manusia sudah akan merasakan yang namanya siksa kubur. Jadi siksa kubur itu ada. Dan nanti kita akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir paling tidak 5 pertanyaan ini, mulai dari man rabbuka, siapa Tuhanmu, wama dinuka, apa agamamu, wama imamuka, apa pedomanmu selama di dunia, waman nabiyuka, siapa nabimu, dan waman ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu. Ketika kamu bisa menjawab 5 pertanyaan ini dengan jawaban di samping, ya, Allahu Rabbi, Islamu dini, Qur'anu kitabi, Allah Tuhanku, Islam agamaku, Quran kitabku, Muhammadun Nabi, Nabi Muhammad nabiku, mukminin wal mukminat, muslimin wal muslimat, ikhwani, orang-orang mukmin, orang-orang muslim, orang-orang yang beragama Islam ialah saudaraku. Maka kita akan lolos dari pertanyaan karena ini. Tentunya kita bisa menjawab pertanyaan ini ketika amal baik kita lebih banyak daripada amal yang tidak baik. Dan perlu diingat bahwa pertanyaan ini ditanyakan ke setiap orang dan kalian nggak bisa nyontek. Sebagaimana kalau kita atau kalian mengerjakan waktu PTS atau PAS, ya, nggak bisa ini ditulis di kertas kecil. Ini harus dihafalkan, dipahami mulai sekarang, dan tidak hanya dihafalkan tapi sebagai pedoman untuk kita berbuat, bahwa kita selalu dalam pengawasan malaikat. Kemudian iman kita harus tanamkan dalam hati yang paling dalam. Nah, ini gambaran kalau orang mendapatkan siksa kubur. Sudah ada yang membuktikan, ya, bahwa ada yang mendapatkan siksa kubur ketika seorang itu amalnya tidak baik, ternyata selang beberapa menit saja sudah tidak karuan bentuknya, ya, sudah mendapatkan siksaan dari malaikat mungkar nakir. Next, ya, setelah itu ada malaikat Malik dan malaikat Ridwan. Ketika amalnya baik seorang manusia itu, maka ia akan bertemu malaikat Ridwan yang bertugas menjaga surga. Tapi kalau tidak baik amalnya, banyak amal buruknya, ya,
kemungkinan mereka akan bertemu dengan malaikat-malaikat yang bertugas menjaga neraka. Nah, pengen ketemu malaikat Ridwan atau malaikat Malik? Pertanyaannya. Nah, pilihan ada di tangan kalian mulai dari sekarang. Kalau pengen ketemu malaikat Ridwan, ya mulai dari sekarang perbanyak amal-amal soleh. Nah, itu tadi 10 nama malaikatnya. Nanti di pembelajaran offline akan Pak Murad ditanya ya terkait nama-nama malaikat beserta tugasnya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, tanda-tanda beriman pada malaikat. Jika ada tanda-tanda ini pada kalian, maka kalian bisa disebut sudah mulai beriman pada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tandanya mempercayai dan meyakini dalam hati bahwa malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah. Kemudian mempercayai dan meyakini bahwa malaikat itu tidak dapat dilihat secara kasat mata oleh manusia ya. Biasa ya, tidak bisa kecuali kalau Nabi dan Rasul, mereka manusia luar biasa, manusia pilihan oleh Allah yang dibekali oleh Allah untuk bisa melihat malaikat baik dalam mimpinya atau maupun bertemu langsung sebagaimana Rasulullah SAW ya. Kemudian mempercayai dan meyakini bahwa malaikat itu memiliki tugas yang bermacam-macam, mempercayai dan meyakini bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh kedudukannya akan lebih tinggi daripada malaikat. Kemudian percaya secara lisan, menyatakan secara lisan bahwa orang itu benar-benar beriman pada malaikat Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian contoh penerapan perilaku beriman pada malaikat Allah. Satu, mulai diterapkan ya selalu berkata yang baik. Tidak boleh membuli orang lain. Nah, kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Yang kedua, berperilaku senantiasa yang mendatangkan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, saling membantu, saling menguatkan dalam hal-hal positif, bukan malah sebaliknya ya, hal-hal yang negatif. Nah, tapi harus saling bantu, saling menguatkan dalam hal-hal yang mendapatkan ridho dari Allah atau diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan bersabar ketika mendapatkan musibah atau pencobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, merasa malu kalau berbuat dosa, selalu waspada dan hati-hati ketika akan berbuat sesuatu apalagi yang bersifat dosa. Kita harus berhati-hati karena ada malaikat yang selalu mengawasi dan mencatat apa yang kita lakukan. Ya, itulah tadi pembahasan terkait iman pada malaikat Allah, mulai definisi, kemudian nama-nama malaikat beserta tugasnya, dan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari ketika seorang beriman pada malaikat Allah. Terima kasih. Insya Allah nanti akan ada soal evaluasi ya terkait iman pada malaikat Allah yang bisa kalian kerjakan ya di bawah video ini ketika sudah Pak mengutip posting atau ketika pembelajaran offline. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.